Nofri Simanjuntak di sini pagi-pagi semangat pagi semua. Selamat hari Minggu. Kali ini saya hadir untuk memberikan analisa mingguan dari pair GBP USD setelah sebelumnya saya juga sudah sharing video analisa fundamental, kemudian juga gold atau XAU USD dan Euro USD. Oke, kita langsung saja ke TKP. Sedikit mengulang mengenai analisa fundamental khusus yang berkaitan dengan news yang dirilis pada minggu ini. Jangan lupa di hari Rabu itu ada pengumuman GDP Inggris di jam 1 siang setelah sebelumnya didahului oleh pernyataan dari Gubernur Bank Inggris, tetapi ini eventnya tidak resmi, artinya bukan agenda dari Bank of England. Ini undangan dan Gubernur Bank Inggris ini bicara di Washington DC. Biasanya kalau saya sih melihat agenda-agenda tidak resmi seperti ini tidak terlalu menggerakkan market. Jadi dalam kaitannya dengan pair GBP USD fokus saja di data pengumuman tingkat pertumbuhan ekonomi Inggris dan juga tentunya soal CPI atau inflasi Amerika. Dan kalau kita perhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi Inggris itu datanya sebelumnya drop sekali jatuh dari 10,9 menjadi 4,4% saja. Dengan demikian jika misalkan nanti pengumuman GDP lebih kecil dari 4,4%, itu berpotensi menyebabkan GBP USD akan kembali melemah setelah sebelumnya saya sudah jelaskan juga bahwa negara Inggris ini banyak sekali problemnya. Salah satu yang terakhir yang tidak dialami oleh Eropa adalah soal pajak, walaupun itu akhirnya dibatalkan dan sejauh ini sudah meredam gejolak-gejolak yang ada. Mengenai yang lain itu sama, yaitu soal COVID, kemudian juga soal Brexit, selanjutnya soal Ukraina Rusia dan krisis energi akibat rantai pasokan yang tidak stabil. Sekarang kita masuk ke analisa sentimental dengan melihat data COT tentunya. Kalau kita perhatikan untuk pound sterling, kepemilikan institusi besar akan posisi long itu lebih besar daripada maksudnya untuk posisi short lebih besar daripada long, dan di minggu ini terjadi pergerakan yang cukup drastis, yaitu mengalami kenaikan short sebesar 5%. Ini tentunya selaras dengan teknikal di mana memang GBP USD ini terus-menerus menurun dan nanti kita lihat ini mencapai level terendah sejak tahun 1985 kalau tidak salah. Oke, sekarang berarti kesimpulannya untuk fundamental itu Amerika tentunya lebih baik daripada Inggris, kemudian untuk sentimental juga jelas long institusi besar terhadap dolar indeks itu sebesar 78%, sementara untuk pound sterling hanya 31% dan bahkan mengalami peningkatan kepemilikan short, artinya mungkin mereka melakukan aksi profit taking dengan melepaskan pound sterling. Sekarang kita masuk ke analisa teknikalnya. Seperti biasa menggunakan trading view, kita mulai dari weekly. Di sini Anda bisa melihat sangat kental sekali downtrend dari GBP USD ini, dan saya sudah menandai bahwa di tahun 85 itu GBP USD pernah 1.0520. Belum pernah sih setahu saya, koreksi jika salah, di bawah parity 1,0, dan memang ini terendahnya untuk weekly sempat di bawah 0,520, tetapi closingnya demikian juga di daily itu belum berhasil membreakout secara murni dalam arti di bawah 0,520 ini, sehingga ini cukup merupakan sebuah level dan area yang vital untuk kita perhatikan, karena jika sampai tidak terbreakout ada potensi GBP USD akan mengalami koreksi yang cukup tinggi. Sekarang kita masuk ke daily-nya.
itu sama saja sempat mengalami kenaikan terus akhirnya terhambat di area sini. Kalau kita tarik ke belakang, ini sebetulnya ada history low sebelumnya. Kita tarik ke belakang lagi, ini juga tentunya ada artinya, yaitu history low sebelumnya. Sehingga tidak aneh secara sederhana saja jika history sebelumnya di breakout ke bawah, akhirnya switching dari sebelumnya support menjadi resistance, sehingga dikenal dengan istilah support become resistant, dan dia kembali turun. Dan kalau kita tarik Fibonacci di wave terakhir yang naik, penurunannya itu sudah menyentuh level 38,2% dari wave terakhir ini. Sekarang kita tajam saja ke H4 untuk membuat trading plan, baik itu untuk konservatif entry biasanya menggunakan pending order, demikian juga bisa untuk day trade, demikian juga scalping. Kalau untuk konservatif entry itu biasanya saya lebih ke arah swing, dan yang saya sajikan ini kebanyakan swing. Kalau umpamanya swing ini tidak kejemput atau tidak aktif, bukan berarti kita diam saja pasif, tetapi saya juga akan memberikan signal secara khusus yang berkaitan dengan day trade. Oke, kita sudah masuk ke H4 ini. Ini area-area resistennya. Saya terangkan satu persatu. Ini simpel saja history high sebelumnya. Kemudian juga di sini ada history high sebelumnya. Dan ini sebetulnya juga ada sebuah area base yang di breakout di sini. Dan terbukti dia ke sini mengalami bounce dan diuji sekali lagi, sehingga ini menjadi pola double top, dia pun turun. Bukan hal yang tidak mungkin juga jika dia ke sini juga akan mengalami penurunan. Sementara untuk area ini juga sederhana, saya ambil dari bearish engulfing ini. Dan kalau kita perhatikan bahwa range mingguan GBP USD itu adalah 330 pip. Jika ini hari Senin bergerak langsung naik, maka kalau mencapai level dan area ini berarti sudah memenuhi range mingguannya. Saya juga sudah mengingatkan berdasarkan pengalaman jika setelah NFP market biasanya bergerak dalam range yang lebih kecil dari rata-ratanya, tetapi jangan lupa juga bahwa Inggris itu mengumumkan data soal GDP, demikian juga Amerika inflasi. Dua data ini sebelumnya tidak terlalu menggerakkan market walaupun penting, tetapi karena adanya krisis ini sangat-sangat perlu kita perhatikan. Jadi kesimpulannya untuk swing trading atau konservatif entry, saya akan meletakkan sell limit di 1.1385. Ini detailnya dan alasannya tadi sudah saya informasikan juga, ditambah sebetulnya di sini ada juga history high sebelumnya dan ini bisa memenuhi range-nya. Entry di 1.1385 sell limit, kemudian SL-nya 100 pip itu di 1.1485. Selanjutnya TP kita 200 pip di 1.1185. Biasanya caranya saya membagi 2 kali entry, di mana entry pertama dengan kedua SL-nya sama, tetapi untuk entry pertama TP-nya 100 pip sehingga RR-nya 1:1. Untuk entry yang kedua itu RR-nya sesuai dengan support and resistance. Tetapi ingat, di dalam sebuah perencanaan kita juga mesti melihat di mana kondisi pasar yang sesungguhnya.
Jika misalkan target 1:1 kita tidak terpenuhi akibat tertahan di suatu resisten yang belum mencapai TP, bisa saja saya melakukan aksi profit taking dan itu akan diupdate di grup atau channel khusus di Telegram. Kemudian saya lanjut untuk signal yang lebih agresif. Sebelumnya perlu saya informasikan juga mengenai sosial media saya. Di LinkedIn saya ada, kemudian juga di TikTok juga ada, user ID-nya Nofri Subman, di Facebook sama, user ID-nya Nofri Subman. Demikian juga di Instagram, user ID-nya pun Nofri Subman. Selanjutnya, kalau misalkan Anda ke YouTube dan ingin mendapatkan cara belajar Forex Gold yang lengkap, Anda juga bisa ke youtube.com/nofrisubman/playlist. Di sini ada urut-urutan belajar trading. Saran saya, Anda tonton dengan detail sampai dengan selesai berurutan. Jangan di skip-skip, bukan supaya YouTube saya ramai, karena saya bukan YouTuber sejati, saya tidak menargetkan untuk tiap hari upload dan itu tidak ada salahnya. Tetapi supaya pengetahuan Anda tuh utuh. Jangan sampai misalkan Anda belajar materi SMP, sementara SD kelas 6 saja Anda lewati begitu saja. Oke, kita kembali lagi ke chart. Untuk yang lebih agresifnya, kita bisa melakukan market execution, bukan pending order, menunggu terjadinya reaksi, dan di time frame yang lebih kecil, misalkan H1M30, ada chart pattern atau candlestick yang disebut dengan reversal. Artinya, kita menunggu koreksi itu untuk mendapatkan harga yang lebih baik setelah kita melihat tren besarnya turun. Ini saya letakkan 1.1270 karena alasan yang pertama, ini menurut saya adalah sebuah area base. Memang dia di sini sempat turun, terjadi reaksi, akhirnya di breakout. Kemudian juga di sini ada juga history high, sehingga ini seperti area flip. Di sini yang paling atas, di sini yang paling bawah karena dia membentuk area. Sedangkan harga paling atasnya itu 1.1270, harga paling bawahnya itu sekitar 1220, sehingga area ini kira-kira 50 pip range-nya. Kalau Anda misalkan ingin melakukan aksi sell yang lebih agresif lagi, Anda bisa turunkan time frame-nya di H1, tetapi juga harus Anda pantau bahwa area ini bisa menjadi sebuah support yang kuat. Dan jika Anda misalkan di hari Senin ingin memanfaatkan koreksi buy ini, maka Anda bisa meletakkan SL-nya beberapa pip di bawah ini saja sehingga risk-nya kecil. Sementara TP-nya bisa Anda letakkan di sini karena jika naik itu berpotensi membentuk double top. Sekali lagi, untuk yang lebih agresif bisa di 1.1270 dan 1.1220 sebagai sebuah area yang bisa Anda pantau untuk melakukan aksi sell secara market execution, bukan pending order sell limit. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Jangan lupa terus belajar dan berlatih, karena dengan belajar berlatih kita akan mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga pengalaman. Dan pengalaman serta keterampilan ini adalah bekal untuk kita mencari uang, karena ketiga itu adalah magnet untuk uang datang kepada kita. Jangan kejar uangnya, tetapi berhikmatlah dengan menguasai tiga ini, tentunya lewat proses belajar dan berlatih. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.